Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezika Yulisti dari Prodi Keperawatan tingkat 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Yang ketiga, hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. Yang keempat, pengertian hukum kesehatan dan keperawatan. Yang kelima, tujuan pengaturan hukum keperawatan dan kesehatan. Dan yang terakhir, pengertian malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan profesional. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Undang-undang ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penuntut. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan dan keperawatan, untuk menjamin perlindungan terhadap perawat sebagai sumber pelayanan keperawatan, diperlukan pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur dalam undang-undang. Selain sebagai kebutuhan hukum bagi perawat, pengaturan ini juga merupakan pelaksanaan dari Mutual Recognition Agreement mengenai pelayanan jasa keperawatan di kawasan Asia Tenggara. Ini memberikan peluang bagi perawat warga negara asing masuk ke Indonesia dan perawat Indonesia bekerja di luar negeri untuk ikut serta memberikan pelayanan kesehatan melalui praktik keperawatan. Ini dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan perawat tingkat dunia sehingga sistem keperawatan Indonesia dapat dikenal oleh negara tujuan, dan kondisi ini sekaligus merupakan bagian dari pencitraan dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di bidang kesehatan. Atas dasar itu, maka dibentuk Undang-Undang tentang Keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan keperawatan dan praktik keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang ini memuat pengaturan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan, registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang. Praktik keperawatan, hak dan kewajiban bagi perawat dan klien, kelembagaan yang terkait dengan perawat seperti organisasi profesi, kolegium, dan konsil. Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat serta sanksi administratif. Nah, yang ketiga ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Nah, praktik keperawatan berasaskan peri kemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, dan kesehatan dan keselamatan klien.
Adapun hak perawat, yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. Yang keempat, menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Adapun kewajiban perawat, yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Yang keempat, mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Yang kelima, jelas dan mudah dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya. Yang keenam, melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat. Dan yang terakhir, melaksanakan penugasan khusus sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Klien juga memiliki hak yang pertama mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Yang kedua, meminta pendapat perawat lain atau tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memberikan persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterimanya. Dan yang terakhir, memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya. Selanjutnya, pengungkapan rahasia kesehatan klien dilakukan atas dasar yang pertama, kepentingan kesehatan klien, yang kedua, pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, yang ketiga, persetujuan klien sendiri, yang keempat, kepentingan pendidikan dan penelitian, dan yang terakhir, ketentuan peraturan perundang-undangan. Klien juga memiliki kewajiban yang pertama, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya. Yang kedua, mematuhi nasihat dan petunjuk perawat. Yang ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum kesehatan dan keperawatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban penerima pelayanan kesehatan, baik perorangan dan lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana standar pelayanan medik, dan lain-lain. Sebagai subjek hukum, pelaku di sektor kesehatan seperti dokter, dokter gigi, direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan, kepala bidang, kepala puskesmas selalu melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan apabila bertentangan dengan regulasi yang berlaku, maka akan menimbulkan adanya sanksi hukum. Setiap subjek hukum di bidang kesehatan harus memahami mengenai hukum kesehatan. Kurangnya pemahaman terhadap hukum kesehatan mengakibatkan sering terjebak dalam perbuatan hukum yang dilakukannya. Nah, selanjutnya ada hukum keperawatan. Nah, hukum keperawatan merupakan perangkat hukum atau aturan-aturan hukum yang secara khusus menentukan yang seharusnya dilakukan atau larangan perbuatan sesuatu bagi profesi perawatan dalam menjalankan profesinya.
Manfaatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kesehatan, utama instansi dalam menjalankan bidang keahlian. Tujuan dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum dalam bidang keperawatan. Sehingga di dalam dunia keperawatan juga dapat mempunyai beberapa prosedur dalam proses penanganan akan pasien. Contohnya, menjaga akan privasi klien dan menjaga akan keselamatan pasien. Namun, dalam dunia keperawatan juga dapat memiliki akan kode etik keperawatan yang dimana di dalam dunia perawatan juga harus dapat menjaga akan etika kita sebagai seorang pelayan. Sehingga akan kepuasan pelayanan dalam keperawatan itu dapat terpenuhi. Nah, selanjutnya ada tujuan pengaturan hukum keperawatan dan kesehatan. Tujuan pengaturan hukum keperawatan dan kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perawat, melindungi kepentingan pasien dan perawat, menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara kesehatan dan masyarakat, menjamin hak setiap individu atas kesehatan yang optimal, mewujudkan masyarakat yang sehat melalui pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan rehabilitasi. Yang terakhir ada malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. Nah, kelalaian tidak sama dengan malpraktek, tapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktek. Artinya bahwa dalam malpraktik tidak selalu ada unsur kelalaian. Malpraktik lebih luas daripada kelalaian karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktik pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kriminal praktik dan melanggar undang-undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat ada motifnya atau guilty mind, sehingga tuntutannya dapat bersifat perdata atau pidana. Kelalaian adalah sikap individu dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dia lakukan atau melakukan sesuatu yang dihindari orang lain. Correction 1986. Menurut Hanafiyah dan Amir 1999 mengatakan bahwa kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian lebih bersifat ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang ditimbulkan memang bukanlah menjadi tujuannya. Kelalaian bukanlah pelanggaran hukum atau kejahatan apabila kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Tetapi jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat atau culpa lata, serius dan kriminal. Kelalaian dapat berupa omission atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, atau commission melakukan sesuatu secara tidak hati-hati. Tonia 1994. Dapat disimpulkan bahwa kelalaian adalah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan pada tingkatan keilmuannya tapi tidak dilakukan atau melakukan tindakan di bawah standar yang telah ditentukan. Kelalaian praktek keperawatan adalah seorang perawat tidak mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam perawatan pasien. Bentuk-bentuk kelalaian terbagi menjadi 3. Yang pertama, malfeasance, yaitu melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat atau layak, misalnya melakukan tindakan keperawatan tanpa diindikasi yang memadai atau tepat. Yang kedua, misfeasance, yaitu melakukan pilihan tindakan keperawatan yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat, misalnya melakukan tindakan keperawatan dengan menyalahi prosedur. Dan yang terakhir ada non-presence, yaitu tidak melakukan tindakan keperawatan yang merupakan kewajibannya, misal pasien seharusnya dipasang pengaman tempat tidur tapi tidak dilakukan. Suatu perbuatan atau sikap tenaga kesehatan dianggap lalai bila memenuhi 4 unsur, yaitu kewajiban di mana tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi tertentu.
Yang kedua, penyimpangan kewajiban. Yang ketiga, kerugian yang merupakan segala sesuatu yang dirasakan pasien sebagai kerugian akibat dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Dan yang keempat, hubungan sebab akibat yang nyata, di mana dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya menurunkan proximate cause. Beberapa situasi yang berpotensial menimbulkan tindakan kelalaian dalam keperawatan diantaranya yaitu kesalahan pemberian obat, mengabaikan keluhan pasien, kesalahan mengidentifikasi masalah klien, kelalaian di ruang operasi, timbulnya kasus dekubitus selama dalam perawatan, serta kelalaian terhadap keamanan dan keselamatan pasien. Kelalaian yang dilakukan oleh perawat akan memberikan dampak yang luas, tidak saja kepada pasien dan keluarganya, juga kepada pihak rumah sakit, individu perawat pelaku kelalaian, dan terhadap profesi. Selain gugatan pidana juga dapat berupa gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi. Bila dilihat dari segi etika praktik perawatan, kelalaian merupakan bentuk dari pelanggaran dasar moral praktik yang merupakan keperawatan baik bersifat pelanggaran autonomi, justice, non-malevolence, dan lainnya. Koevier 1991. Dan penyelesaiannya dengan menggunakan dilema etik. Malpraktik menurut Black's Law Dictionary merupakan bagian dari ketidakkompetenan sebuah profesionalitas. Ellis dan Herlitz 1998 mengungkapkan bahwa malpraktik merupakan batasan yang spesifik dari kelalaian yang ditujukan pada seseorang yang telah terlatih atau berpendidikan yang menunjukkan kinerjanya sesuai bidang tugas atau pekerjaannya. Jadi, malpraktik lebih spesifik dan terkait dengan status profesional seseorang, misalnya perawat, dokter, atau penasihat hukum. Menurut Vestal 1995, malpraktik terdiri dari 4 unsur yang harus ditetapkan untuk membuktikan bahwa malpraktik telah terjadi, yaitu kewajiban atau berarti tidak melaksanakan kewajiban atau breach of the duty, cedera atau injury, dan sebab akibat proximate cause. KW 1991 dalam Vestal KW 1995 mengidentifikasi ada 3 area yang memungkinkan perawat berisiko melakukan kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan pengkajian keperawatan, yang kedua, kesalahan perencanaan keperawatan, dan yang ketiga, kesalahan tindakan intervensi keperawatan. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.